Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Firdaus Dwi Rizky, mahasiswa STMB Bandung Business School dengan NPM 102190053, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan penjelasan terkait sejarah perkembangan akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Mari langsung saja kita sama-sama simak video berikut ini. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah ilmu akuntansi ini pertama kali muncul di tahun 1494, di mana terdapat seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan menggunakan model berpasangan. Inilah awal sejarah akuntansi di dunia. Matematikawan yang juga seorang pemuka agama ini mencetak sebuah buku yang diberi judul Summa de Arithmetica Proportion et Proportionita, berisi tentang metode pembelajaran untuk mengelola keuangan yang dibuat khusus untuk para usahawan pada masa tersebut. Di awal kemunculan akuntansi tersebut, sistem pembukuan ini disebut sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini pertama kali ditemukan di Eropa Barat di masa penemu pertama menyebarkan sebagai materi pembelajaran untuk para pebisnis. Setelah itu, sistem pembukuan berpasangan pun akhirnya mulai dikenal di banyak negara besar. Bahkan Amerika Serikat pun menggunakan sistem ini, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu sistem Anglo-Saxon di Belanda. Sistem pembukuan ini diberi nama pembukuan sistem kontinental. Masuk pada zaman pertengahan. Di zaman pertengahan di mana terjadi perpindahan progres perdagangan dari semula di Venesia, Italia ke Eropa Barat. Sistem pembukuan berpasangan ini sudah semakin menyebar dan tentunya mengalami perkembangan yang signifikan karena para pedagang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan. Maka dari situlah pembukuan pun mulai mengembangkan sistem akuntansi, yaitu sistem pembukuan berpasangan. Tapi karena perkembangan itulah akhirnya memunculkan versi-versi lain dan terbaru dengan nama yang berbeda pula, yaitu istilah kontinental di Belanda dan juga Anglo-Saxon II di Amerika yang terjadi sekitar abad ke-19. Kemudian di abad ke-19 tersebut akhirnya Amerika Serikat mematenkan Anglo-Saxon II menjadi sebuah teori yang lebih komprehensif yang dinamakan teori akuntansi, yang dipercaya menjadi cikal bakal terlahirnya teori akuntansi modern. Teori ini pun mulai berkembang di awal abad ke-20, di mana Amerika Serikat sudah mengenal komputer sehingga mengaplikasikan akuntansi bisa jadi lebih mudah. Bukan hanya itu saja, penambahan teori dalam pembukuan pun jadi semakin diperkuat. Itulah mengapa saat ini sudah mudah ditemukan teori akuntansi sebagai ilmu pengaturan keuangan yang terbilang kompleks, karena segala bentuk pengaturan keuangan mulai dari yang tradisional sampai kontemporer semuanya tersedia. Kumparan.com menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1642. Kala itu, masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang sedang menjajakan barang dagangannya di tanah air. Belanda, Portugis, dan Spanyol merupakan negara yang pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia. Ketiga negara ini mendapatkan mengetahui ilmu akuntansi dari Romawi di abad sebelumnya. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sekalipun masyarakat sudah lama mengenal sistem pencatatan keuangan,
karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia itu pada tahun 1747. Namun teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapusnya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Nah, perkembangan akuntansi di Indonesia itu seperti apa gitu. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa. Saat itu hanya satu universitas yang mengampu mata kuliah akuntansi, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya mulai banyak universitas lain yang juga mengampun disiplin ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Adapun sejarah perkembangan gelar akuntan di Indonesia sudah dijelaskan di yang terdahulu ya, kalau perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia sudah semakin pesat, bahkan beberapa kampus sudah mulai mengajarkannya. Saat ini dipelopori oleh Universitas Indonesia UI. Pertanyaannya adalah kapan gelar akuntan pertama disematkan pada personal? Menurut sejarah, gelar pertama kali ini dimasukkan ke dalam regulasi pada tanggal 23 Desember 1957. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntan pada sarjana akuntansi maupun para ahli sejenis. Perlu diketahui, dikala itu yang menurunkan regulasi tersebut bukan pemerintah, melainkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disebut IAI. Organisasi inilah yang dalam perkembangan selanjutnya berhasil menjaga semua aturan akuntansi di Indonesia tetap dilakukan dan juga dijaga entitas keilmuannya. Bahkan dalam perkembangannya, organisasi ini juga membuka dua organisasi baru yang disebut Seksi Akuntan Publik. Ini dibuat pada tahun 1978, sedangkan organisasi yang kedua adalah Seksi Akuntan Pendidik yang dirilis pada tahun 1980. Demikianlah sejarah perkembangan akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang dapat diambil. Demikianlah penjelasan materi tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.